Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang bab baru yaitu usaha dan energi. Nah, usaha yaitu perubahan energi, sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Untuk selanjutnya ikuti pembahasan pada video ini ya, sehingga kalian nanti benar-benar uh, memahami tentang konsep dan aplikasinya ke dalam perhitungan. Untuk selanjutnya perhatikan uriannya. Ya, usaha dan energi. Nah, sekarang bahasan dari pokok bahasan usaha dan energi yaitu yang pertama usaha, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, hukum kekalahan energi dan daya ya. Nah, di sini adalah daya mekanik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi dulu ya, energi kinetik, energi potensial, kemudian energi mekanik. Nah, dicampur dengan hukum kekekalan energi. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, energi kinetik atau kinetic energy. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda-benda yang sedang bergerak. Yang sedang bergerak berarti nanti itu berhubungan dengan kecepatan. Yang namanya berhubungan dengan kecepatan berarti nanti ini hubungannya dengan gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, akibat adanya gerak lurus berubah beraturan itu berarti ada penyebabnya. Kenapa dia bergerak? Itu adalah gaya. Nanti nyambung lagi dengan hukum Newton. Ya, oke, lanjut ke pembahasannya. Ini ada sebuah benda, taruh saja masanya adalah M, nanti kita bahas. Kemudian digerakkan dengan kecepatan tertentu, misalkan ke kanan, ya. Ya. Nah, nanti gerakan lagi ke arah kanan, ya. Nih, sehingga kecepatannya tertentu ya. Nah, berarti kalau kita bahas seperti ini, ya. Kalau kita bahas seperti ini, berapa besarnya energi kinetik benda? Nah, taruh saja benda ini masanya adalah M. Nah, mula-mula kecepatannya adalah V1, kemudian menjadi V2. Nah, masanya tetap. Nah, sekarang energi kinetik awal ya. Untuk energi kinetik awal, nah kita ambil dari persapaan energi di SMP. Nah, energi kinetik itu sebanding dengan V kuadrat. V kuadrat kecepatan. Ya. Nah, makin cepat makin besar. Nah, tapi energi kinetik itu sebanding dengan masanya ya. Masanya. Berarti makin besar, makin besar. Nah, jadi energi kinetik itu bergantung pada massa dan kecepatannya. Nah, setengah M V kuadrat ya gitu. Kita kita ambil aja rumus dari pelajaran SMP dulu. Nah, sekarang kita aplikasikan lagi ke sini. Nah, ini energi kinetik, berarti besarnya energi kinetik yang setengah M V kuadrat. Oke. Nah, ketika posisi awal itu energi kinetiknya taruh saja EK1. Berapa? EK1 itu sama dengan setengah M V kuadrat 1 ya. Sedangkan posisi akhir ya itu energi kinetiknya itu setengah, tinggal ganti notasinya V kuadrat 2. Nah, dari data 1 dengan dari data yang kedua maka akan diperoleh perubahan ya. Perubahan energi kinetik ya. Energi kinetik. Nah, berapa besarnya? Nah, kita sebut delta EK. Nah, perubahan energi kinetik kita beri notasi delta EK yaitu perubahan yaitu selisih antara energi kinetik akhir dengan energi kinetik awal. Nah, jika dimasukkan di sini berarti setengah M P kuadrat 2 ya bukan 1 dikurangi setengah M P kuadrat yang ke 1 ya. Akhir dikurangi awal, kuadrat akhir dikurangi kuadrat awal. Atau boleh ditulis bahwa delta EK ya itu setengah M kurung P kuadrat 2 dikurangi P kuadrat 1 ya. Nah, jadi nanti di sini satuannya joule, ini juga sama dengan joule, di mana M adalah massa benda kilogram, P2 berarti kecepatan akhir, P1 berarti kecepatan awal. Oke. Nah, di sini berarti ada awal dan akhir. Nah,
Jadi kalian harus hafalkan aja ini supaya gampang untuk mengerjakan soalnya ya. Oke, EK setengah M Pi kuadrat, delta EK berarti setengah M kurung Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat. Oke, gitu ya. Itu untuk energi kinetik. Nah, sekarang kita aplikasikan persamaan ini ke dalam perhitungan. Oke, seperti pada contoh berikut. Ya, contoh 1 ya. Nah, ini gampang sekali. Nah, ini gampang ya. Oke, boleh diketahui, boleh langsung. Nah, untuk kalian untuk yang tidak paham, nah diketahui aja dulu. Massa itu berarti 10 kg. Nah, kemudian kecepatan itu 108, ingat ya. 108 km per jam. Buat dulu ke dalam meter per detik. Ingat nih kelipatan 36, berarti 30 meter per sekon. Nah, untuk selanjutnya ini EK sama dengan setengah M Pi kuadrat. Nah, berarti dengan setengah. Nah, massanya adalah 10. Pi-nya bolehlah tulis dulu 30 kuadrat. Nah, oke. Ini berarti 5 kalikan 900 ya. Nah, ini berarti jawabannya 4.500. Nah, joule ya. Nah, boleh dinyatakan dengan kilojoule dengan catatan bagi dulu 1000 berarti 4,5 kilojoule ya. Atau saya kasih contoh ya. 4,5 kilojoule ya, gitu ya. Nah, ya, itu contoh yang mudah dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ya. Nah, di sini sebuah benda masanya 50 kg dalam keadaan diam, bergerak akibat gaya dengan kecepatan 20 meter per detik ya. Nah, ya. Jika suatu saat kecepatannya menjadi 30 ya, maka tentukan perubahan energi kinetiknya. Nah, tadi mula-mula dalam keadaan diam ya. Karena pengaruh gaya, maka dia bergerak dengan kecepatan 20. Nah, berarti di sini ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. V1 atau sama dengan V0 itu 20 meter per sekon ya. Kemudian Vt atau V saja boleh nih 30 meter per sekon. Sedangkan masanya di situ ada 50 kg. Nah, itu berarti ya, kilogram. Nah, berarti begini. Maka perubahan energi kinetik boleh sekaligus, boleh satu-satu ya. Nah, kita pakai yang ini, setengah M kurung Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1. Ya, kalau mau sekaligus. Nah, kalau satu per satu boleh. Nah, kita bahas nanti atau kita kerjakan. Supaya kalian yang tidak mengerti bisa mengerti atau paham ya. 50 ya, 30 kuadrat. Nah, kalau sudah bisa langsung aja 900. Ini juga sama. Ya. Nah, ini berarti 25 ya. Kurung ini 900 dikurangi 400 ya. Nah, berarti ini 25 kalikan 500-nya. Ini berarti 125 berarti 12.500 ya, joule. Nah, boleh satu per satu misalkan. EK1, ini awal ya. Awal ya. Nah, berarti EK1 boleh setengah M Pi kuadrat. Nah, berarti di sini setengah ya, kalikan 50 kalikan 20 kuadrat. Emang hasilnya sama ya. Nah, berarti ini 25 kalikan 400 ya. Nah, ini berarti 1000 kan? 1000 ya. Berarti 1000 joule ya. Oke. 4 kali 25 kan 100. Entar dulu, bukan 1000 joule ya. 10.000 joule, sorry, salah. Joule. Nah, 4 kali 25 aja 100. 100 nolnya, nah itu 10.000 joule ya. Kemudian akhir ya. Akhir itu berarti pada saat kecepatan 30. Berarti EK2 sama dengan setengah M Pi kuadrat 2. Berarti ini setengah kalikan 50 kalikan 30 kuadrat. Nah, berarti ini 25 kalikan 900 ya. 900. Nah, 9 kali 25 saja ini sudah 225 ya. 225 tambah 02 berarti ini 22.500 ya. Joule. Nah, sekarang kurangkan ini kurangkan dengan ini, maka hasilnya ya gini, delta EK sama dengan EK2 dikurangi EK1 ya. Nanti diperoleh
22.500 dikurangi 10.000 ya. Nah, nanti hasilnya itu 12.500 joule ya. Nah, sama hasilnya. Silakan kalian pilih mau yang mana. Nah, tapi kalau untuk yang belum lancar atau belum paham, kalian harus lewat ini dulu lah supaya jelas gitu ya. Oke, itu soal nomor 2. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, di sini ada soal ya. Masanya 4 kg, massa benda 4 kg ya. Ini boleh diketahui M 4 kg. Kemudian kecepatannya berubah dari 72 km per jam ya. Ini berarti 20 meter per sekon menjadi misalkan ini P0, ini P saja boleh. Ini 108 km per jam, ini sama dengan ya. Nah, oke, masukkan ke sini. Delta EK. Nah, MP kuadrat dikurangi P0 kuadratnya. Nanti hasilnya sama setengah kali 4 ya. Wes di atas nih, kalau di atas ya. Ya. Setengah kali 4 kurung. Nah, ini berarti mirip dengan tadi 30 kuadrat dikurangi 20 kuadratnya, hanya beda satuan aja tadi. Ini berarti 2 ya, kalikan ini 900 ya, dikurangi 400 ya. Nah, ini berarti 500 ya, berarti 2 kali 500. 2 kali 500 boleh ditulis ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah 1000 joule ya, gampang kan? Oke. Itu soal nomor 3. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi yang dimiliki benda-benda karena posisinya terhadap suatu acuan. Ya, misalkan terhadap tanah. Ini misalkan tanah ya, tanah. Ini ada benda. Ya. Ini posisinya adalah H1 misalkan. Nah, suatu saat dia turun. Ya. Nah, ini posisinya taruh saja H2. Nah, kita turunkan. Ya. Kita turunkan. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki benda-benda karena posisinya terhadap titik acuan. Ini misalkan taruh saja kita sebut tanah aja ya. Meja, tanah gitu ya, terserah. Atau seseorang ya. Ini taruh saja kita sebut H1. Nah, posisi ini kita sebut H2. Nah, massa benda yang ini taruh saja M. Nah, energi potensial itu sebanding dengan massanya. Makin besar, makin besar. Energi potensial sebanding dengan tingginya. Makin tinggi, makin besar. Maka energi potensial itu sebanding dengan M dan H ya. Atau energi potensial di SMP apa? M G kali H ya. Tuh, itu energi potensial. Rumusnya. Nah, sekarang misalkan yang ini posisi 1, yang ini misalkan posisi yang kedua. Nah, atau satu kecil, dua kecil ya, boleh. Nah, di sini ada awal. Energi potensial awal kita tulis EP1. Nah, berarti EP1 tinggal nulis MGH1 ya. Nah, kemudian untuk akhir energi potensialnya kita sebut EP2 berapa ya. Nah, tinggal kita ganti notasi. Maka EP2 itu berarti MGH2 ya. Oke. Nah, dari data 1 dan 2 ya, maka diperoleh perubahan energi potensial. Berapa? Perubahan energi potensial ya. Perubahan ya, energi energi potensial nih. Nah, itu berarti EP. Delta EP sama dengan, nah, di sini tingginya H1 lebih tinggi dibanding H2. Berarti EP1 dikurangi EP2. Oke, atau di sini Mg ya, H1 dikurangi Mg H2 ya. Nah, maka diperoleh delta EP sama dengan M kurung boleh. Sorry. Ini seharusnya kurungnya di luar. Ya. Boleh begini. Ya. M G kurung H1 dikurangi H2 atau dibalikan ya. Boleh Mg H2
2 dikurangi H1. Boleh terbalik ya. Yang penting mana yang tinggi itulah yang dikurangi. Oke. Itu untuk energi potensial dan perubahan energi potensialnya ya. Oke. Untuk selanjutnya, aplikasikan ke dalam bentuk perhitungan seperti berikut. Nah, soal 4 ya. Oke. Di sini ada soal begini, benda masanya, boleh gambar dulu ya. Nah, benda masanya gini, 2 kg, jatuh bebas ya. Nah, dari ketinggian 80 meter. Nah, kemudian suatu saat posisinya tinggal 20 meter. Nah, pertanyaannya perubahannya berapa? Boleh cari ini, EP1, ini posisi 1, ini posisi 2. Gitu. Berarti EP1 sama dengan MGH. 1 ya, tinggal masukkan. 2 kali 10, 20, kalikan 80. Berarti 1600 Joule ya. EP1. Sekarang berapa EP2? EP2 berarti MGH2 ya. Nah, berarti ini 2 kali 10, 20 ya. Kalikan 20 lagi. Nah, berarti ini 400 Joule. Nah, dari data ini ya, ini dengan ini, maka kita akan memperoleh delta EP ya. Berapa? EP1 dikurangi EP2. Langsung boleh ya. Itu ini berarti 1600 dikurangi 400. Nah, berarti nanti perubahan energi potensialnya ada 1200 Joule. Itu ya. Gampang kan? Oke. Nah, itu soal nomor 4, aplikasi dari energi potensial dan perubahan energi potensial. Untuk selanjutnya ya, kita akan membahas soal berikutnya. Ya. Nah, sekarang sebelum ke arah aplikasi soal, kita temukan energi mekanik. Ya, kita cari energi mekanik. Kita ambil definisinya. Bagaimana energi mekanik itu? Nah, energi mekanik yaitu jumlah dari energi potensial dan energi kinetik, atau perubahan energi potensial dan jumlah perubahan energi kinetik. Ya, nanti. Nah, kita ambil gambar yang tadi. Ya, ini berada pada ketinggian H1 yang tadi ya. Ini turun ya. Itu ketinggiannya H2. Nah, di sini nanti ya. Perhatikan nih. Ini berarti H1 ya. Kemudian ini kita sebut posisi H2 ya. Nah, ini posisi 1 ya, ini posisi 2. Nah, energi mekanik ya, boleh ditulis ya. Energi potensial atau jumlah energi potensial dengan energi kinetik, atau boleh ditulis delta F ya ditambah delta EK ya. Oke. Ingat, energi mekanik itu kekal ya. Nah, jadi nanti di sini ada hukum kekekalan energi. Nah, berarti energi tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dihilangkan atau dipunahkan, tetapi hanya bisa berbentuk ke bentuk lain atau dirubah ke bentuk lain. Misalkan ya, energi potensial jadi panas misalkan ya. Itu. Energi potensial jadi energi listrik begitu. Ya. Nah, nanti di sini hukum kekekalan energi berlaku. Nah, energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Nah, posisi 1 misalkan di sini ada EP1 nah, dan EK1. Nah, posisi 2 misalkan ada EP2 dan EK2. Jadi nanti boleh ditulis EP1 ditambah EK1, sorry bukan. Nah, EP2 ditambah EK2 atau energi kinetik 2. Nah, ini hukum kekekalan energi dari Van Helmholtz ya. Oke. Oke. Nah, itu hukum kekekalan energi. Nah, oke. Lanjut ke pembahasan berikut. Nah, soal ya. Soal. Nah, ini ada soal begini. Benda jatuh bebas dari ketinggian 20. Tentukan kecepatan saat ketinggiannya 5 meter. Nah, ya, boleh digambarkan seperti ini. Ini ada benda ya. Ya. Mula-mula tingginya 20 meter. Nah, ditanyakan berapa kecepatannya ketika tingginya 5 meter. Nah, berarti di sini EP1, di sini EP2 ditambah EK.
2. Kenapa di sini ada EP? Karena di sini ada ketinggian. Kenapa di sini tidak ada EK? Karena tidak disebutkan kecepatannya berapa. Jadi langsung EM1 sama dengan EM2. Ingat nih, di sini EK-nya 0. Kenapa di sini tidak ada kecepatan awal 0 ya? Ya. Nah, berarti di sini cuman EP1. Di bawah, kenapa? Karena di sini ada ketinggian, maka tetap ada EP. Ini EP2 bukan EP1. Berarti EP2 EK2. Masukkan MGH1 ini MGH2. Terus ditambah setengah M pi kuadrat yang kedua. Nah, di sini kecepatannya taruh saja pi 2. Ya. Nah, coret M-nya ya. Coret M-nya, masukkan angkanya ini 10 ya. Kali H-nya berarti 20. Terus ini juga 10, kali H-nya adalah 5. Ini adalah setengah. Nah, kali pi kuadrat 2. Nah, berarti ini setengah pi kuadrat 2 itu berarti 200 ya dikurangi 50. Nah, berarti setengah pi kuadrat 2 itu berarti 150. Nanti diperoleh pi kuadrat 2 kali 150 berarti 300 ya. Maka pi 2 akar dari 300 ya. Nanti diperoleh kecepatan ketika ketinggian 5 meter itu 10 akar 3 meter per sekon. Gampang kan? Gampang pastinya. Oke, itu soal nomor 5 sebagai aplikasi dari energi mekanik. Ya, oke, lanjut. Soal yang keenam, saya percepat ya. Sebuah bola dilempar partikel ke atas dengan kecepatan 20 meter per detik ya. Nah, sekarang kita gambarkan. Tentukan tinggi maksimumnya. Kita gambarkan dilempar vertikal ke atas dari tanah ya. Dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, misalkan suatu saat nyampe ketinggian ini. Ya, misalkan H-nya. Nah, berarti di bawah ada EK saja. Di atas ada EP saja. Kenapa? Karena ditanyakan tinggi maksimum. Nah, kalau tinggi maksimum berarti kecepatan di sini ya, di 2 itu 0 ya. Oke, karena dilempar dari bawah berarti nanti H1-nya itu 0 ya. Oke, maka energi mekanik ya, ini 1, yang ini 2, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik yang kedua. Nah, berarti di sini EK1 ditambah sama dengan EP2. Boleh setengah M pi kuadrat 1 ya sama dengan MGH ya, MGH. H-nya boleh maksimum, boleh pakai H saja, nggak apa-apa. Ini coret ya. Berarti pi kuadrat 1, ini setengah ya. Ini sama dengan G kali H ya. Oke. Setengah, pi kuadrat 1-nya berarti ini 400 ya. Sama dengan 10 H ya. Ini coret dengan ini ya. Berarti tinggal setengah kalikan 40. Itu sama dengan H. Nah, maka H sama dengan 20 meter. Oke, itu tinggi maksimum ya. Nah, itu soal-soal yang berhubungan dengan energi. Awas variasinya tinggal EP, EK, EP, EK, EM, 1, EM, 2 gitu ya. Oke. Nanti akan ada soal-soal tambahan ya. Oke. Soal nomor 7. Ya, saya percepat. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Ini, tapi di sini ada kecepatan. Dilempar ke atas dengan kecepatan 30 ya. Kemudian pada suatu saat kecepatannya tinggal 10 ya. Nah, pertanyaannya tentukan tinggi yang dicapai. Nah, tinggal posisi 1, posisi 2. Nah, di sini ada kecepatan berarti ada EK2. Di sini ditanyakan ketinggian berarti ada EP2. Di sini tidak ada ketinggian berarti H1-nya sama dengan 0. Maka EP1 sama dengan 0. Tinggal ada EK1 saja. Berarti EM1, EM2. Nah, berarti di sini EK1, EP2, EK2 ya. Nih, masukkan setengah M pi kuadrat 1. Ini berarti MGH ya. Ditambah setengah M pi kuadrat yang kedua. Coret ya. Nah, tinggal setengah kali 30 kuadrat berarti boleh tulislah nih. Ini 10 kali H ditambah setengah kalikan 10 kuadrat ya. Nah,
Oke, kiri kanan kali 2 berarti ini 900 ya. Ini kiri kanan kali 2 berarti hilang kan? Sama dengan 20H ya ditambah 100 ya. Pindahkan 20H sama dengan 900 dikurangi 100. Ya, berarti H sama dengan, nah ini 800 dibagi dengan 20. Berarti tingginya adalah 40 meter. Oke, itu soal nomor 7 yang dikerjakan dengan menggunakan aplikasi energi mekanik atau hukum kekekalan energi. Oke, gampang kan? Untuk selanjutnya, ya, next video kita akan membahas tentang usaha. Ya, tapi nanti jangan khawatir, saya akan ngasih soal-soal yang berhubungan dengan energi, ya. Nah, baik energi mekanik, energi potensial, energi kinetik, serta usahanya. Oke. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa share ke teman Anda supaya teman Anda juga mengetahui tentang usaha dan energi, serta tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe, supaya kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya. Oke, bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika pada penampilan video ini ada kesalahan. Terima kasih.